Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus guru kita Kyai Haji Rusli Qurnain, guru kita Kyai Haji Muhammad Effendi LC, beserta tuan-tuan guru, Bapak pejabat bupati yang dalam hal ini diwakili, beserta seluruh pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus masjid, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka haul jama', dalam rangka menyambut bergembira, senang hati dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira hatinya, senang hatinya, suka hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas sentuhan-sentuhan api neraka. Kenapa begitu besar jaminannya kepada siapa yang suka, siapa yang gemar, siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena setiap suka, setiap senang, setiap gembira, pasti kalau sampai yang ditunggu, dia akan merasa mesra kalau dia gembira. Tapi kalau kada gembira, maka itu kalau kita senang, maka itu kenapa? Maka kalau kita ini suka, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dapat jaminan diharamkan Allah jasadnya daripada api neraka.
Karena setiap orang suka, setiap orang senang bila bertamuan mesti mesra. Orang ini bertunangan, setahun bertunangan, sama-sama suka, sama-sama hendak. Kenapa lambat dinikahkan? Karena terhalang waktu, belum sampai tempo. Karena temponya setahun. Kita ini bertunangan dengan bulan Ramadan setahun. Dari bulan Syawal kita bertunangan sampai bulan Sya'ban. Seminggu juga lagi sampai ini peresmian. Kayak apa gembiranya kita. Orang hendak menikah yang suka sama suka, tertinggal seminggu tuh, kada kawan rasa yang tahu maka tahu. Kalau dia sudah menikah di malam pertama, mesra dia, karena ia suka dengan tunangannya, boleh diintai. Kalau hukumnya boleh, kada guringan kadanya. Paling guring setuman. Orang yang suka dengan datangnya Ramadan, inya kada mau guring malam. Kalau guring paling setuman. Imbah Isa kada mau bulik di masjid bang, sembahyang sunat tarawih, membaca Al-Quran. Kena bila bulik jam 11 goreng, paling jam 2 bangun pulang. Yang bini bemasak, agin menyiapkan makan sahur, ibadah juga. Yang laki ambil air wudhu, ambil tasbih, sembahyang malam, minta ampun dengan Allah. Imbah makan sahur jam 4 subuh, kada guring. Sampai azan subuh kada mau guring. Boleh perhatikan. Rata-rata bulan Ramadan kita ni kada pati guring di tengah malam menjelang azan subuh. Kalau dia senang dengan datang bulan suci Ramadan. Amun kada ada gembira dengan datang Ramadan, maka menganggap bulan Ramadan seperti bulan biasa itu berbahaya. Makanya harus ada rasa gembira kita, senang hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Orang kalau dinikahkan, inya kada suka, dinikahkan malam pertama dia ada harapan. Kami ada di kampung kami itu. Tapi kita nyambat apa orang siapa? Ini juga hebat ya. Setengah bulan kita tidak pernah apa-apa belum. Kenapa? Sebab nang bini itu guring silawarnya 7 lapis dia harapan. Kenapa? Sebab ini kada hendak. Dipaksa abahnya, orang bahari kan bisa memaksa anak. Bila dinikahkan kadang setengah bulan belum kebaikan. Nang hadir ni ada tuh. Waktu dahulu kita ditunangkan kada bepadah kawitan karena kada suka, kada mesra malam. Dan diharapan digawil sedikit gin bingkas kok. Pahalatnya tuh bantal guling. Tapi kalau nya sama-sama suka, maka inya merasa nikmat. Kita yang suka dengan datang Ramadan ini merasa nikmat, merasa nyaman. Kada hendak kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Seperti orang bulan madu, inya kada mau jauh dengan kekasihnya. Kita pun kada mau jauh dengan bulan suci Ramadan. Karena apa? Sebab li'annal hasanah mujtama'atun. Karena bulan suci Ramadan ini semua kebaikan itu tak kumpul. Mudha'afatun, dilipat gandakan bulan. Ujar Imam Nakhai, puasa sehari bulan Ramadan itu lebih utama dari puasa 1000 hari di luar Ramadan. Jadi kita panen pahala di bulan suci Ramadan, maka kita suginya bergembira. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Berkah itu aziyadah fil khair, ada tambah di dalam nilai kebaikan. Apa dia? Puasa. Apa dia? Sembahyang sunat tarawih. Apa dia? Tambahan anjuran membaca Al-Quranul Karim. Maka apabila kita melakukan hal ini, maka dosa dilebur Allah. Makanya bulan Ramadan itu dingarani bulan Ramadan
li'annahu yarmaduz dzunub, karena bahwasanya bulan suci Ramadan itu melebur ia akan dosa. Kenapa? Sebab lima waqa alaihi minal ibadat, karena ada perintah Allah yang terjadi atasnya itu bulan Ramadan daripada beberapa ibadah. Apa dia? Puasa dan sembahyang tarawih. Paman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi kayauma waladatu ummuh. Maka kata Nabi, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, mendirikan ibadah di malam hari Ramadan karena percaya dengan pahala yang Allah janjikan, lalu mengharap pahala dari Allah, maka keluar dia daripada dosanya seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Tapi kita betul-betul mengharap ridha Allah. Kita kada usah beribadah mengharap balasan sesama kita, ada usah. Kalau kita ni mengharap ambat orang, berbuat baik, menolong orang, mengharap kebaikan orang, yukhayyab. Dalam kitab itu yukhayyab itu artinya dikecewakan, kada bakal untung. Kalau kita ni mengharap, maka itu kita ni kada boleh mengharap. Ulun suah ada mengharap nih, bukan suah lagi karaf deh. Orang ni kan aro, imbah maghrib sebuting, imbah isya sauting. Jadi ulun tolakai imbah maghrib. Kita sederhana aja, kada orang sugih, karena imbah maghrib aro 7 hari. Sekalinya imbah bertahlil, berdoa, yang keluar hidangan, ada sup ayam kotak, ayam sayur, nah ayam potong, ada ikan nila bersambal acar. Saya hendak bertambah peganangan, imbah isya masih ada sebuting lagi undangan. Maka yang imbah isya ini bos material. Ulun hafal di rumahnya tuh bilanya aroh, pada sup ayam kampung, sup betawi, pada nasi samin. Di intang situ panggo putarnya ulun kalau masalah makanan hafal aja. Sekalinya ulun kada bertambah, jar kawan ulun bertambah ustaz ya. Ulun kada terima kasih, ulun masih ada sebuting lagi malam ni Mbak Isa. Kawan ulun bertambah, balik ikan nila itu di guhitnya. Saya bilang tinggal karongkong lagi. Saya melihatkan Mbak Isa habis tahlilan, habis doa, yang keluar asli bubur kacang. Hanya salah kok. Jangan tahu bertambah sana tadi. Nah, kan kalau mengharap kan, kada boleh mengharap. Ulun diundang pulang. Sudah itu ulun kan makan lo di rumah. Jadi tolak ke undangan, sekalinya jar panitia ke rumah ulu guru ai. Jar ulun kada usah. Kita langsung naik ke masjid aja. Orang baca berjanji anak meraban dah. Ada bapak guru aja kita nyembah membaca berjanji itu, kita baca doanya, ada acara istirahat. Kita ke rumah aja minuman ulo di kampung dah. Makan kue, makan wadai, bedangdut pulang. Memang tapnya di bawah rumahan masjid. Tapi mic-nya kan tak dalam. Aku maliset juga ini. Tapi ada bapak, umpatai juga sarapan di situ. Sekalinya dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah tadi disurungi minum, disurungi wadai kue. Ulun kenyang, mbah makan dah. Makannya sedikit kue, minum susu tadi teh susu. Sekalinya jalan, ayo kita ke masjid lagi. Orang menghadangi jemaah. Ada guru aja, tuan rumah ada niat mengangkat ke hidangan. Maka ulun itu hidangan itu terhiring piringnya. Iwak to, ikan to, menyeberang piring. Seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Undang galah, bersapit ganal pada tali mekne sapitnya. Mai julun kayak apa ini? Maka sudah makan seorang dan ulun kan buat santri sorangan. Kayak pememakan, ulun melihat dia kenyang, makanya minta banget dimakankan kayak pemakan. Parut kenyang dah. Menyesal kok. Jangan tahu ada makan di rumah apa tadi. Ada tahu. Awak sudah makan. Sudah itu boleh selesai. Sekalinya tahun ini mau undang pulang orang tuh.
genangan ulun tahun semalam deh. Ini masih undang gelah pesapit pulangnya. Akhirnya bilang dengan istri ulun, ada usah bemasak agin nasi lambik ada usah. Ulun kan kada tahan pang nasi karas. Jadi masak basi nasi lambik ada usah. Di sana orang sudah menyiapkan karena tahu aja ulun ni kada kau bertalan nang karas. Ulun tahun hari itu kayak itu sudah. Akhirnya belapar ulun. Jam 10 sampai di tempat lambat pengacara. Sekalinya langsung dibawanya ke masjid. Ulun kada dibawa ke rumah halik. Dikiranya mungkin ulun ni sudah makan. Karena tahun semalam kan disuruh makan kada mau. Berarti ini tahun ini kada mau pulang. Dalam hati ulun semalam tuh tahun yang tadi dulu ulun kada nak makan karena ulun dah makan. Amun nang ini ulun kada makan belum. Nah, dibawanya langsung ke masjid Mahadang jam 12 bakunang-kunang mataku. Timbul kenapa? Karena mengharap. Makanya kita nih kada boleh marah-harap. Sering ulun bepada sudah. Kita nih tolak undangan, dosa marah-harap kita. Kurang bertahlil, kita bertahlil. Kurang berdoa, kita beramin. Apa payahnya? Ada hidangan keluar makanan kita. Mun kada begemat burikan. Amun dudi mau undang pulang perlu dipikirkan. Tolak apa kada? Terserah pian aja. Yang penting kita jangan mengharap-harap ambet orang. Nah, kalau kita mengharap, yuk hayap. Orang beribadah puasa itu kada mengharap pujian orang karena puasa itu sangat rahasia. Maka bila kita puasa mesti wahtisaban. Mesti mengharap pahala. Mengharap apa kita? Puasa mengharap dipuji orang. Siapa muji? Orang tahu kada kita puasa. Jangankan kita awan orang, laki bini aja. Kalau laki mencilat kada puasa, bini mana tahu. Jangankan nang ada mencurigakan, jangankan nang kada ada mencurigakan, nang ada mencurigakan gin. Ada kawan nuduh orang kada puasa. Ada kadang-kadang makan sahur, nang laki banyak pada bini makan 3 kali bertambah. Sekalinya tolak ke pasar makan di warung. Bulik jam 5 patang. Melihat bini duduk di muka lawang, nampakkanlah litoy kayak orang garing seminggu. Mai jenang bini marasnya ayahnya nih. Puasa lingkornya ay uyuh banget. Ayo habo berabah-abahnya kena aku menyiapkan berantahan. Di membujung laki berabah. Dikira kelaparan. Pada tahu asli kakanyangan. Ada mencurigakan kayak Pak? Ada yang mencurigakan gini, kita kada kawajan udah puasa, kada puasa. Ada orang nih, nang laki ini kada suah indalitoi puasa, curiga bininya. Orang kepanasan tuh, kehausan kan kita kalau puasa kan, kalau lapar kan kelihatan. Ini nang laki ini sigar aja banyak kada puasa. Jangan bini puasa juga laki itu nih, asal tengah hari hilang. Boleh cigar. Ini sesalah kada puasa, asapun aja dia. Tapi kada kawajan nuduh kada puasa. Sekalinya isok tengah hari hilang lakinya. Oh, ada anaknya haloi. Janang bini nak iringi abah motor. Kamana inya tulaknya? Hari-hari keluar terus. Kamarian boleh. Nang anak meringi dari kejauhan. Sekalinya melihat abahnya masuk ke warung, sekalinya warung nang betirai nang ginding tuh nah. Akhirnya anaknya maintai. Ya kan ada pagar tuh, nget betis tuh. Berarti harap anaknya di bawah. Di mana abah punya pinandu di sandalnya. Melihat di bawah meja ini sandal abah. Mahadang abah mangkat betis. Kan ibah makan berokok kan nyaman, betis diangkat ketek-ketek. Tanda orang pembual aja. Jangan berhari aja. Sekalinya begitu dilepas sandal sebelah, yang sebelah menjadi pakainya. Nang sebelah dilepas, dijuhun oleh nang anak dari bawah. Bawahnya boleh. Sampai ke rumah, abah kada puasa. Jenang bini, mana buktinya? Jenang umah. Ini makna sandal abah sebelah kucungkan. Karena inya
menaikkan betis, ku ambil sebelah. Nang sebelahnya mana? Jenang umanya masih dijajakin di sini. Oh, jenang bini rupanya mau ulun aku nang Tuhan. Orang makam tuh menyediakan nang pembukaan. Akhirnya masalah. Akhirnya yang bini mengambil ke sandal laki. Biasanya masak sup undang. Sekali ini kadek memasaki sup sandal. Sandal lakinya tataknya dua, melangkak di atas panci. Nah, kau tahu rasa jenang bini. Rupanya bini ini lebih jago pada lakinya. Laki ke depan wani kan bini, makanya mencilat terus. Hendak terus terang ada puasa, umbang di non panci, paksa ai kepada puasa, tudungi din awan tudung panci, hendak di meja tutup tanggoy. Sudah hendak buka puasa, yang laki, ayo janang laki sudah siap pembukaan, sudah dari tadi janang bini. Ayo kita ke meja makan. Oh janang bini aku akan dapat nyaman awak. Jin sudah makan berdulu, sudah aku siap makan jenang bini. Sekali membuka panci melangak sandal. ini sandalku ya. Ini kisah orang, bukan kisah aku nih, kisah orang. Nah, ada nama curiga kan gini kada kawan udah orang kada puasa. Kawan saya berkisah. Orang nih makan sahur sama-sama, tapi lauknya pucuk ubi bejarang. Sekalinya isok agak tengah hari tulah ke pasar, lewat di warung sate, melihat ada sate, kepingin di sate tadi. Makanya kita bulan Ramadan ini disuruh agak nyaman. Nang biasa pucuk ubi parai hulo, diganti awan nang iwak ke diganti, iwak nang gulama ganti iwak senangin. Nang biasa ikan senangin ganti ikan bawal. Nang biasa ikan bawal ganti garut. Nang biasa garut ganti udang agogo. Nang biasa anak undang ganti neneknya, yaitu undang galah pesatang tuh peniniannya. Nang biasa undang ganti ayam kampung. Nang biasa ayam kampung ganti dengan daging. Nang biasa daging berbuli kayak ikan karing pulang. Dunia ini kayak itu bang, ada kekaruan gede. Sekalinya singgah di warung sate, makan sate. Boleh ke rumah nasib kurang baik, parut mual, kepala minik. Akhirnya kada kawa menahan muntah di hadapan bini. Sekali muntah berjurut sate. Ai jenang bini ada puasa nang Tuhan. Oh jenang laki kada boleh nuduh orang kada puasa. Lah barang bukti masa masuk pucuk ubi bisa keluar sate. Oh jenang laki inilah bu nang perlu kita ketahui. Berkah bulan Ramadan, walaupun pucuk hobi masuk bisa jadi sate. Lah barang bukti nah keluar sate, tapi kira nang bini mau jujur saku laki itu jadi. Makanya puasa tuh kada ada nang tahu kalau kita kada bepada. Untuk apa kita minta dipuji orang? Kita bepada puasa gin, menurut orang kada percaya mau apa? Di mana kita riaknya? Oh ternyata puasa mendidik kita beramal ikhlas, maka puasa itu bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Makanya 4 tanda orang bertakwa ujar Imam Qushairi ada pada orang puasa. Tanda orang bertakwa pertama siddiq, orangnya jujur, orangnya benar. Maka orang puasa itu pun
harus berkata benar. Bila berdusta, maka pahalanya berkurang. Yang kedua, puasa orang takwa itu mesti tawadu, merendah diri, merasa sama. Maka puasa mendidik kepada kita agar kita ini merasa rendah, merasa sama. Kenapa? Karena puasa mendidik kepada kita, puasa tidak pernah membeda-bedakan. Mau orang tua, mau kakaknya, baik guru, baik muridnya, baik orang sugih, baik orang yang belum sugih, puasa kada pernah membedakan. Kalau sudah berbunyi serunai jam 6 petang, waktu berbuka puasa sampai, berataan berhak minum atau makan. Puasa akan membedakan. Mau orang tua, mau sugih, mau pejabat, mau rakyat biasa, dipukul rata sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan ketakwaan aja. Kada pandang orang sugih, kada pandang orang yang belum sugih, kada pandang tua, kada pandang anum, kada pandang guru, kada pandang murid. Kalau sudah azan subuh, berataan haram makan dan minum. Itu namanya mendidik kepada kita kada merasa lebih daripada orang lain. Maka orang bertakwa harus kayak itu. Makanya Nabi itu paling orang bertakwa syadidal haya wat tawadu. Orang puasa itu amanah. Orang bertakwa pun mesti amanah. Makanan banyak di rumah, tapi kita kada makan. Kenapa? Kita menjaga amanah. Orang bertakwa itu mesti sabar. Maka orang puasa pun mendidik kepada kita sabar. Mun kada sabar, kada tahan puasa. Makanya orang-orang bertakwa itu mesti sabar. Man sabara zafara. Siapa sabar sukses. Ayah itu pang diulang-ulang sedikit. Bila ada tapandi-pandi rawan ulun, jar ayah man sabara zafara. Siapa sabar sukses sedikit. Maka kita lihat aja di televisi itu kalau ada sandiwara itu kalau sabar sukses. Haji Sulam sabar sukses 4 kali naik haji. Jual bubur narai nampak banget nyinggung aku. Asal sabar. Ada dulu pemain film Romo Duso, bininya 4. Itu Inayah tuh sabarnya minta ampun. Nya berhadapan dengan Aryo itu sabar, mengaku salah Inayah, padahal yang salah bukan Inayah, Juminten. Aku hafal kan bini Romo Duso. Juminten tuh jahat banget. Mati Juminten, ada pulang, Sarah pulang, bini nang ketiga itu memakan nang cacak sekalinya. Anaknya gerenduwo, cuman Romo Duso itu hanya ampih kawin, dapat bini kenal banget. Nah itu pang ditindih bini takapit goreng yang ampih. Ulun melihat main film tuh dapat nebak dah. Mesti ujung film kaina Inayah ini pasti menikah dengan Aryo. Wah dengi pas malam hari raya penutupan bujur juga. Akhirnya Inayah tuh menikah dengan Aryo. Maka ibu-ibu tuh jadilah seperti Inayah, jangan Juminten. Kami bapak-bapak jadilah Aryo, jangan Romo Duso. Kalau sabar, makanya puasa mendidik kita agar kita menjadi orang sabar. Maka itu ya Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan, menunggu 4 macam golongan orang. Kita nih kalau ditunggu di surga aman. Kalau kada ditunggu ngale. Adanya nyaman di akhirat nintu. Kemana kita mencari surga? Mungkin ada ditunggui dosa kan nintu kita di bandara Jakarta tu aja mungkin ada nama nunggu. Oh lingang kayak buat kesiangan. Ulun nang tadi boleh dibeli papan. Jam 12.35 hari Ahad tadi terbang ke Jakarta. Turun bandara di Jakarta jam 2 kurang 15 menit. Anak ulun yang menikah yang ke tengah tadi itu dapat suami orang Bekasi Jakarta Al-Hafiz. Jadi anak itu minta bertamuan di bandara. Waktu ulun sedikit juga pesawat Garuda ini sejam lebih aja transitnya
paksa harus keluar dari bandara tuh. Nantinya kada menunggu, oh mahu hulingang masuk ke sana, ayo orang bebungulan masuk sini salah. Hayan ulun tadi bila keluar kini bebuliknya boleh lewat situ pulang. Sekali bebulik ke debuli arahannya oh liling putar pulang. Naik sekali tak pintu 1 ulun tiketnya pintu 26. Oh main ini kalau 26 bisa 3 kilo berjalan ke bila selesainya. Mencari bis pulang hulingang berapa kali nak naik bis orang. Naik tangga lift pulang, nak kapit pulang jauh nasib aku nih. Kenapa? Lah kada ada yang nunggu. Coba kalau ada yang menunggu aman. Kita datang di sini ditunggu, aman kita. Kita datang kada ditanya, perlu apa Pak? Nde, ulun datang telah langsung masuk. Coba tarik isuk kita kalau datang ke sini berjenguk, mesti kau bertanya, ada perlu apa Pak? Amun kita kada ditunggu di surga karena hisab kita. Kalau dihisab Allah kita nih, dosa ada kan tak ampuni, tipis harapan. Dosa banyak. Nyambet di orang aja perhitungan. Ojek kiai nang dari Jawa Timur kemarin ingat ulun masih nang biasa menyambet di orang nih kebanyakannya lelakian. Tapi kada bertahan bang. Cuman lelakian. Kalau bibinian memang sudahnya. Ojek sidin bukan ulun. Kita nih kalau dalam seminggu dong makanya nyampe orang gatal untung mungkin kayak banyakan makan gan keladi kalau gan keladinya kada bersam makanya bila orang suka nyampe orang itu namanya kurang asam namanya kalau asamnya lengkap pada getal kada keladi itu makanya bulan suci Ramadan ini kita jangan pasti menyambut orang lagi tutup buku kapan perlu menyambut Ramadan jangan lagi nonton berita di YouTube nih. Udah tutup aja sebulan Ramadan aja kena bulan Syawal buka pulang. Karena kalau kita nonton di YouTube nih berita nang di sini kayak ini, berita di sini kayak ini, ada nang bertangkar pulang, ada nang di Motong 4 kita nyambet, tapi kita beranian aja. Besok hari apa? Hari Rabu, mulai Jumat lah. Jangan nonton YouTube gitu lagi, supaya kita nih jangan nyambet di orang lagi. Jadi kalau nak nyambet di orang 3 hari ini aja lagi. Arba, Kamis, Jumat, Sampihan. Ayo harus itu nanya orang, tapi dosa tanggung masing-masing. Bulan Ramadan kita kada usah lagi. Kalau kita nih jalur hisab, jadi harapan tipis. Makanya kita nih mencari jalur khusus kita. Kalau dapat jalur khusus, aman lah sudah. Ulun pang kayak itu, asal dapat jalur khusus. Ulun nih pas pengajian almarhumlah Bu Danau hendak berilang kepada sidin ada yang membawai sedang pengajian maka panjang pengajiannya tuh kadang bisa ribuan tuh lebih rumah mana-mana rumah tuh bisian itu panjang sampai berapa kilo tuh pengajian sidin tuh ulun di Amuntai tak imbai di Kalua Amuntai tak imbai ulun masjid nang sebelah sini sidin masjid nang di sebelah sana sampok orangnya. Sidin kalau bisa ceramah bisa 3 kilo penuh orangnya. Jadi kami hendak 4 pengajian. Jadi rumah sidin pengajian itu jauh awan masjid. Jadi kami hendak parkir mobil di masjid. Sekalinya anehnya ada berdua situ murid sidin. Ujar sidin tamu burukah dari Jambi. Nah gimana tahunya? Maka tahu pada dari Jambi ulun hiakan guru bepasannya mobil langsung masuk ke dalam maka jalannya kada luas digiring masuk mobil pada jadi parkir karena jauh masih pada tengah kilo lah berkilo-kilo ada mungkin hanya sampai ke tempat sidin tuh akhirnya dikawal masuk karena ada yang nunggu berdua sampai di situ ada sebuah mobil aja lagi kau parkir memang dikosongkan parkir di situ. Nah, orang pengajian banyak begini. Jadi ulun dari samping itu berdiam di belakang dah. Sekalinya hanya duduk ulun bertakun guru Danau awan pendamping sidin. Guru tadi mana duduk di belakang. Suruh kesia aja sidin. Maju ulun pulang ke hadapan. Itu karena dapat jalur khusus dari sidin. Walaupun kada melapor tapi sidin tahu, maka ulun duduk di bawah kursi awan sidin. Imbah pengajian orang bulikan kada mau bersalaman kada boleh bersalaman sidin imbah pengajian bulikan murid bagaimana
Adi bawa sidin pulang menyebelah lawas pepandiran. Kenapa? Karena ditunggu sidin. Padahal kada melapor, sidin sudah menunggu. Di surga ini kita kada pengen melapor. Yang penting kita ditunggu. Yang penting kita beramal. Apa amalannya supaya kita ditunggu surga? Itu di dunia aja kalau ditunggu luar dugaan bisa terjadi. Kalau di akhirat kalau ditunggu aman. Mau kada ditunggu kemana kita Sherlock deh. Entah Sherlock siapa. Misalnya kawan berdulu masuk surga, kita belum. Telepon kawan mana ada HP membawa ke sana kayak penelpon nomor kawan berganti. Ada kawan, ada penelpon kemana kita minta Sherlock sama siapa? Nah minta Sherlock dengan tuan-tuan guru tadi bang. Kena tuan guru mengambil, makanya malam ini kita mau di guru-guru kita supaya dapat Sherlock awan guru tadi. Karena ada tuh petunjuknya menyiut ke situ tetamuan guru kita. Tetamu masuk surga itu namanya dapat jalur khusus. Makanya kita nih jangan sampai jalur hisab, harus jalur khusus. Amalannya ada 4 macam. Pertama, talil Quran. Ujian Nabi orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Maka untung kita kalau diisi anak ketujuh membaca Al-Quran. Apalagi sampai hafal Al-Quran. Ya Allah, di akhiratnya membawa bendera gina, mencari kawitannya. Maka itu kita beruntung kalau ada anak itu hakun menghafal Al-Quran, itu lebih beruntung daripada bisi kabun nior 100 baris nang berbuah. Apalagi nama mucong. Bagus bisi anak hafal Quran tadi. Kenapa? Karena orang membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, hum ahlullah, mereka tuh ahlinya Allah. Maka itu kalau kita nangkat hafal ini, berusaha bulan suci Ramadan diperbanyak membaca Al-Quran. Kalau ayah memberi amalan, bukan Ramadan aja, setiap hari santri itu sidin menyuruh ulun imbah sembahyang subuh membaca wirdul latif, ada boleh ke rumah, bertahan di masjid membaca Al-Quran 40 menit. Ulun menawar jadi 30 aja lagi. Aku naik ditawar jadi 30 menit. Karena ulun berjualan kayak pembungkus nasi, aku bertunggu di masjid. Jadi dari jam 6 sampai jam 6:30 itu santri itu berbaris. Seikung orang menghadapi santri itu bertujuh. Engkada 10 orang. Kena seikung membaca hulu berhadapan guru, salah dibujurakan. Kena sudah membacanya ke belakang pulang. Baca Al-Quran, melancari yang sudah belajar, maju seikung sampai habis, hanya baca dua bersama, hanya berikan, hanya sarapan. Rupanya orang-orang hebat itu amalannya. Imbah sembahyang subuh, kada mau sarapan, kada mau minum, kecuali mengamalkan membaca Al-Quran. Nah, kita bulan Ramadan barang hulu istiqamah, imbah sembahyang subuh gitu, kita membaca Al-Quran, tentu kan sebelum sarapan. Sarapan kada puasa. Jadi ulun kada ngalih, kada takuni orang. Kalau orang menakuni apa amalan yang bagus guru aja. Ya guru kami, orang yang mengamalkan Al-Quran, imbah sembahyang subuh, menjelang sarapan, rezekinya murah. Jadi menak murah rezeki, nyaman dapat rezeki yang barakah, amalkan Al-Quran. Tapi imbah sembahyang subuh, menjelang sarapan, bilanya bertakun pulang, anu pang guru ya kawala minta amalan pelaris dagang. Julun ada apa amje? Julun jual yang murah daripada orang. Bila orang menjual gula 15.000 sekilo, kita menjual 7.500 sekilo. Dijamin laris. Ada untung, mana untung Al-Quran bang dibaca. Ada kawan apa-apa lagi. Lepas baru ini ada pulang orang dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan dari Kalsel, dari Martapura, ada anggota Dewan datang 3 mobil. Jadi 4 periode sudah. Sidin itu bendaharawan Masjid Al-Karamah di Martapura, BC SPBU seorang.
datangan bakajut ke rumah 3 mobil. Sidin menjulungi ulun amalan, jadi bertambah pulang amalan ulun. Hendak lagu japian ulun julungi amalan. Julun apa supaya umur panjang ya. Hendak kai julun. Hendak panjang umur. Ada amalan guru aja supaya umur panjang. Ulun iya anai nang catat. Napa julun? Jangan pernah beempih benapas di sini. Itu anak SD gitu tahu. Padahal ulun seumur hidup pada pertemuan sidin gitu. Hanya gitu pertemuan. Amun sikda kemarin nang dari Pelangka ulun menjemput sini terus pertemuan di rumah sidin ulun tempat makanan. Kalau nang itu pada sudah karena ulun. Jadi kalau ke Benjer itu kalau kurang lihai bercakap kalah terus. Ada kau menang. Jadi ulun di Kapuas. Guru aja makan yang banyak, guru tambah aja. Di sini nyaman aja makan di warung nih. Kayak apa aja banyaknya makan, itu kalau dihitung, yang dihitung lauk aja. Hai julun, ibet di sini le, berarti gratis le, nasinya ada aja, kada dihitung aja, yang dihitung lauk, karena mau nasi ini dihitung panas aja berbiji. Ya kong ini orang ini sadak juga. Ali, ulun sorangan, banyak, ulun ibadah sembahya apa ibadah ceramah di Masjid Darussalam. Kota Palangkaraya dikeroyok ulun masuk makanan karena keroyoknya makanya banyak kawan ulun surangan mana belawan sepintar apapun kalau kena keroyok kalah itulah bahihibatan surah hanya sampai ulun ke Alabiyo itu hanya duduk ulun kalah terus berenai pang lagi kada kau menjawab lagi tapi kada apa mungkin sekadar humor aja tapi bujur si dinda. Amun ampih benapas mati yo. Coba tarai, bujur amalan sidin tuh. Nah, makanya kita Al-Qur'an diamalkan. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang menjaga lidah apalagi bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wamut imiljian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa lapar. Orang kekana puasa lapar, nah Tuhan tuh lapar dia tiga berenai resident. Nang susah puasa lapar, nang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Nang sugih kada biasa belapar, menang susah kan biasa aja belaparnya kan apa? Amun kita orang sugih kan mana nak belapar apa pagian ngopi kita dah. Makan sop ayam kampung kita sudah. Mun kita orang susah kadeweni makan sop ayam kampung. Paksa ai manggangan seorang. Pokok 10 hanya makanan. Ada kawa kita makan di warung duit kedede. Lagian kalau orang susah puasa ujiannya kada ganal. Kalau orang sugih kan puasa ganal ujian. Buka tanggoy berentuk iwak bepanggang masih. Kan ganal ujian. Orang susah buka tanggoy mongkong kucing belukong. Rupanya memakan kepala iwak nalabihan tadi ada semangat lalu orang sugih buka kulkas berhai buah-buahan ada buah anggur ada buah apel kan termudah dah kita orang susah buka kulkas berentuk bentuk es ya ada kepingin lalu pucuk tarai pada katon montong berarti kurang dudaannya. Jadi bulan Ramadan kita mau undang orang banyak buka puasa, nang sugih ke nang susah, itu namanya menjamu orang yang lapar. Maka ayah, ulun selalu perhatikan ayah nih, apa sebabnya? Kalau hendak Ramadan, sidin sibuk mencatat gula 5 kilo, tapung 5 kilo, kurma 2 kilo, air asam 2 botol, kaina pulang ada lagi nang rote-rote itu kaina disuruh mengambil di toko samunyaan guru kami dijulungi sidin pikir hati kenapa ada duit aja rupanya amun makanan pasti dimakan amun duit belum tentu bisa tukarkan ke baju ada temakan rupanya untuk menjamu kita puasa karena menjamu orang puasa itu maka surga rindu. Yang terakhir yang dirindukan surga wasaimina fi syahri Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan surga rindu. Cuman Imam Syafi'i menambahi amalan masuk surga
ada 4 macam. Yang 4 macam ini akan ulun sambung pada episode selanjutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.